Tapi fakta hari ini malah orang kita bela dia, ayo ya tuh bermusuhan boleh gitu. Nah ini perlu kita pikir ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai, hari ini udah mampir lagi di sini Pak Kiai. Alhamdulillah, jazakallah khair bisa diterima di tempat ini, walaupun mampir tapi berkenan diterima. Oh, sangat. Kalau bisa selalu mampir. Pak Kiai terakhir ke sini kalau nggak salah tahun lalu menjelang atau setelah Idul Adha ya. Sama kurang lebih. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi di suasana itu. Suasana Idul Adha. Suasana Idul Adha ya. Oke. Baik, saya mau perkenalkan dulu, ini Pak Kiai Salman. Beliau saya panggil sebagai Bapak karena dia memang seperti bapak saya secara spiritual ya. Ini beliaulah yang sebenarnya menuntun saya dalam belajar memahami Islam dan mengenal Islam ya. Alhamdulillah beliau salah satu orangnya dari sekian guru-guru yang ada yang bagaimana menuntun saya lebih dalam mengenal Islam ya. Di hari ini saya sangat berterima kasih, menjadi satu kehormatan buat saya Bapak kembali mengunjungi saya di sini lagi Pak Kiai. Amin. Alhamdulillah. Keluarga semua alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Khair, sehat. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat semua. Saya pikir sehat maka kita hadir di sini. Alhamdulillah. Itu yang itu terutama ya. Terutama ya. Ya, karena walaupun kita punya semua hal, tapi sehat tidak kita miliki. Nah, ini semua tidak akan bisa terjadi. Betul. Ini satu-satunya. Ini poros dari kenikmatan yang ada. Itu. Ya, jadi kalau ada yang mau tahu lebih dalam mengenai Kiai Salman, saya pernah podcast dengan beliau itu di beberapa tahun. Nanti ada linknya di sini. Bisa lihat beliau dulu kurang lebih 40 tahun. Memurnikan syariah Islam di Indonesia ya. Pernah terlibat dalam sebuah gerakan yang, mohon maaf kalau saya bisa sebutkan, gerakan radikalisme. Saya sebenarnya tidak mau itu. Oh, tidak mau. Oke. Sesuatu yang sepertinya mencungkil kembali luka merah, lukanya ya. Kita sudah ada di dunia di mana kita minadulumati ila nur. Sudah keluar dari zona gelap itu kepada nur cahaya Allah. Jadi lebih baik kita ke zona itu. Ke zona yang baru. Zona yang baru. Iya, itu saya lebih sepakat itu. Nah, bisa cerita sedikit Pak Kiai, zona yang baru seperti apa yang Pak Kiai hidupi? Artinya bahwa ketika kita sudah punya dasar pengajaran keagamaan yang sangat mendasar, bahwa ini adalah puncak dari semua kebenaran yang telah kita telusuri, kita pelajari, kita mendalami begitu lama dan begitu dalam, kita anggap bahwa kita mampu untuk sampai di situ. Dan itu selalu yang membanggakan ketika sudah sampai di zona itu. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya itu sesuatu yang masih meragukan, karena tidak ada yang bisa sampai ke situ. Meskipun secara potensial intelektual keagamaan itu sudah penuh dengan berbagai disiplin ilmunya, ilmu keislaman itu. Tetapi Al-Quran sangat jujur untuk menyikapi itu. Sehingga dia coba mengingatkan kepada kita yang sudah mapan ilmu itu, bahwa harus dipikir ulang kembali. La takhfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullun ulaika anhum mas'ul. Jadi janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak, itu adalah sesuatu yang memastikan. Kalau manusia itu sesuatu yang belum pasti itu. Jangan kamu ikuti itu. Karena apa? Karena
pendengaran, penglihatan, pendengaran, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi setinggi apapun ilmu kita perlu kita respect balik. Untuk jangan sampai kita mengandalkan totalitas hasil kita itu. Meskipun itu dalam perspektif yang sangat didukung dengan referensinya. Tapi dalam tauhid murni itu menyatakan itu belum sampai. Ya. Wah, itu menarik sebenarnya Pak Kiai menurut saya, karena yang terjadi yang sering saya lihat adalah kadang seseorang dengan gelar akademik yang begitu banyak, mohon maaf penampilan seperti Pak Kiai dengan mungkin secara tampilan fisik seperti ini bisa kita katakan, maaf ya Pak Kiai, ahli surga. Bagaimana mungkin Bapak bilang itu itu bukan jaminan untuk sampai kepada sesuatu yang hakiki. Ya, kita tidak dijamin. Karena kalau di dalam Quran surat Al-Baqarah ya itu sangat jelas itu bahwa manusia itu ilmunya sangat dangkal, bahkan tidak ada sama sekali. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa naum wa la yakhfu ma laysa laka bi ilmi. Itu jadi kalau Allah itu adalah dia seperti sosok yang hidup dan tahu segalanya, mengurus segalanya. Lalu ilmu kita, yang kalau kita menyatakan ilmu kita sudah sampai, lalu akan dibantah. La yakfumala, jangan sampai kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu padanya justru. Yang kamu tahu itu sebenarnya kamu belum tahu. Karena ayat selanjutnya tadi itu bahwa ilmu Allah itu meliputi alam semesta. Dari luar sosok kita sampai dalam diri kita Allah tahu, tetapi diri kita tidak tahu sama sekali. Berarti yang kita ikuti, yang kita tahu itu sebenarnya sesuatu yang kita tidak tahu juga. Kalaupun kita tahu sedikit sekali. Dan sebenarnya Allah juga membantahnya itu, sama sekali kamu tidak tahu. Lalu yang hari ini saya sampaikan, saya merasa sudah khatam berbagai ilmu, disiplin ilmu dalam Islam itu. Disiplin itu sangat banyak sekali sangat dalam sekali itu ilmunya. Kita sudah sampai ke situ, tetapi kita sampai di situ justru masih sedikit sekali, bahkan belum sampai. Betapa luasnya ilmu Allah. Semakin belajar mengenai Allah, itu semakin merasa kita tidak akan sampai untuk menemukan titik akhirnya begitu. Yang kalimat tauhidnya la ilaha illallah. Tidak ada yang lain yang bisa menyamai ilmuku. Lalu hari ini kita standarkan, kita sudah sampai dengan strata ini, status kita sudah sampai ke sini, kita sudah sampai. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat relatif. Karena sampai di situ itu adalah keterbatasan kita. Bukan sampai, itu karena kita sampai pada keterbatasan kita. Sementara Allah kan tidak berhingga dan tidak terbatas. Kalimat tauhid itu kan sebagai akidah dan tauhid kita. La ilaha illallah, luas sekali. Secara material pun kita lihat alam semesta ini kan makhluk yang bertebaran di sekitar kita itu bersumber dari Allah. Bayangkan air hujan yang satu unsur ketika membasahi bumi, tanah, unsur yang terbentuk dari air itu miliaran sel yang sampai hari ini manusia tidak bisa menyamai ilmunya atau dengan kecerdasannya bisa meneliti itu semua. Berarti yang kita teliti yang sangat berkemajuan ini ternyata itu bagian kecil bagi Allah. Nah, bagaimana kita menyatakan kita sudah sampai? Yang sederhana dalam sekitar alam semesta kita masih terbatas.
lalu kita posisikan diri kita sebagai ahli ya kitab atau ahli agama atau ahli surga, ahli apapun nama, kita tidak sampai padanya. Jadi seharusnya kita tidak ahli, tidak ada yang ahli. Ya karena ya ahli ya Allah gitu, seperti itu. Kita adalah kelanjutan dari keahlian Allah yang terbatas. Ingat ya, kelanjutan keahlian Allah. Karena kita juga cerdas ya. Tapi dalam keterbatasan, bukan dalam yang yang luas dan tidak berbatas. Kita ada waktu dan ruang yang membatasi. Kita hanya sampai situ. Nah, Bapak, ini satu hal menarik. Bagaimana mengenal Allah dalam kehidupan kita, dan sampai kapanpun memang kita seperti yang Bapak sampaikan, dengan keilmuan kita sangat sulit untuk kita sampai di sana. Kalau bukan Allah sendiri yang akan membukakan buat kita. Nah, bagaimana kalau saya terlahir sebagai seorang Islam, kadang kan itu bukan karena pilihan saya, tetapi karena saya dilahirkan sebagai seorang Islam. Dan kadang saya bangga dengan itu. Nah, apa yang harusnya saya lakukan supaya tidak hanya sekedar mengenal Allah itu dari turunan saja, tetapi tetap terus belajar untuk, walaupun mungkin seperti Bapak bilang tidak mencapai di sana, tetapi menjadi satu ikhtiar saya bahwa pemahaman saya ini bukan pemahaman turunan atau seperti apa. Betul. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kita mulai dari sini. Sesungguhnya Allah menciptakan al-insan itu, manusia itu sangat luar biasa kualitasnya ya. Sangat terbaik ya. Sangat bagus jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Ya, ada tingkat-tingkat di situ kira-kira. Ada makhluk yang disebut dengan nabati atau tanaman, tumbuh-tumbuhan, itu juga makhluk. Tetapi dia tidak memiliki insting misalnya. Dia hanya makhluk hidup tapi tidak memiliki insting. Apalagi memiliki yang lain yang lebih tinggi lagi. Kemudian ada makhluk hewani, di mana makhluk hidup yang lebih tinggi dari yang satunya tadi. Dia memiliki insting, tapi dia tidak memiliki akal dan kecerdasan. Sedangkan manusia itu lebih tinggi dari keduanya. Dia makhluk hidup yang melengkapi yang dua tadi dan ditambah lagi satu yang disebut dengan akal dan kecerdasan. Nah, akal kecerdasan ini kalau kita telusuri itu sebenarnya itu kreativitas. Suatu quality untuk apa? Ya, melanjutkan kreativitas Allah gitu ya. Jadi berarti dia seperti gambaran kreativitas Allah yang ada di bumi ini. Dengan mengkreasi apa yang sudah diciptakan oleh Allah di bumi ini. Maka disebut ahsani taqwim, terbaik dari makhluk yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kualitas ini mengalami pergeseran. Ada pergeseran dia. Ya, karena tadinya dia harus mengelola, kemudian merawat apa yang menjadi ini dengan standar yang yang tidak negatif tapi positif. Itu kemudian berubah, yang disebut dengan makhluk tsumma rodar. Mereka tergelincir ke bawah. Tadi tinggi tiba-tiba tergelincir ke bawah. Itu. Nah, apakah saat tergelincir ke bawah status manusia sebagai umat ciptaan terbaik itu hilang atau ternoda atau seperti apa? Ini menarik sekali. Jadi kalau kita kembali dari historical konteks awal daripada manusia dihadirkan tadi penciptaan awal itu dia ciptaan terbaik dari Allah, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia yaitu
apa? Eden, Firdaus. Taman Firdaus. Seperti itu. Atau ya yang selalu umum kita sebut dalam agama itu surga, nirwana ya. Itu tempat dia asalnya. Oke. Jadi ciptaan terbaik ditempatkan di tempat yang terbaik. Kalau kita lihat tempat itu sebenarnya bersebelahan dengan Allah, tetangganya Allah. Jadi setiap ada hari. Iya, artinya Allah kan di surga. Manusia terbaiknya pun tidak jauh dari situ. Dari Allah. Luar biasa, maka disebut ahsani taqwim. Luar biasa. Nah, kemudian di taman itu ya tempatnya sudah dihadirkan dengan begitu luar biasa, juga kebutuhan primernya juga luar biasa. Ya, suruh menikmati semua kenikmatan yang ada di taman itu, dari buah-buah yang banyak tanpa batas, unlimited lah. Tidak ada suka dukanya di sana untuk mencarinya. Tiap hari itu keperluan yang apapun yang dia perlukan itu tidak ada kesulitan karena sudah sudah terhidang tanpa batas ruang di situ. Itu jadi ciptaan terbaik, tempatnya terbaik, fasilitas terbaik, suruh diberikan wewenang, silakan urus ini, rawat untuk kamu nikmati tanpa batas. Lalu di situ keluar hukum. Ya, di situ ada peraturan. Semuanya itu hak, diserahkan hak prerogatifnya atas engkau kan gitu kan? Ya Allah luar biasa. Berikan kewenangan penuh kan? Untuk urus itu, untuk kamu tanpa batas menikmati. Tapi ada peraturan keluar, mungkin ya bahasa agama disebut ya hukum syar'i Allah gitu. Ada syariat Allah. Ya, syariat Allah itu hanya satu butir. Ya, diundangkan kepada makhluk ciptaan mulia itu. Semua taman pohon ini boleh kamu makan. Ya, silahkan makan dengan bebas kecuali pohon kuldi katanya. Itu tidak boleh. Ya. Karena di situ itu sebenarnya ilustrasi karakter. Karakter di dalam jannah itu adalah indah, baik, semuanya baik. Tidak ada hal-hal yang negatif di dalamnya. Pohon kuldi ini itu menyiratkan makna karakter tidak baik dan baik. Ada pengetahuan yang baik di situ. Ada kebaikan dan tidak baik. Ada kebaikan dan keburukan. Ada kebaikan dan kejahatan. Sementara manusia per saat itu hanya diberikan untuk kebaikan. Karena memang jannah tempat di kebaikan. Firdaus, taman Firdaus hanya kebaikan. Tidak boleh dicampur. Baik sekali waktu dan tidak baik di waktu yang lain. Tidak boleh. Nah, itu tidak boleh kamu ambil pohon kuldi itu. Pada saat kamu ambil, kamu akan kena azab gitu ya. Kutuk itu. Engkau menzolimi dirimu sendiri. Artinya kenikmatan tadi, yang tadi unlimited kebutuhan itu, tempat yang indah, agung dan mulia itu, diberikan kewenangan itu, serta merta itu terputus. Cuman saat manusia melanggar. Ada tempat mulia, agung dan mulia, lalu melakukan itu, cuman diturunkan ke yang paling hina. Para ulama akan menjelaskan itu, sehina-hina tempat, turunnya tempat itu naro jahanam. Neraka. Ya, tapi saya lihat di sini memang ini digeser keluar dari bumi zona asalnya. Ya, menarik gitu ya. Yang menarik adalah begini Bapak. Tadi Bapak jelaskan itu saat itu di Firdaus itu hanya ada satu syariat. Satu aturan. Satu aturan pun dilanggar. Apalagi sekarang kalau banyak aturan, Bapak. Nah, ini Bapak kan sebagai seorang penegak syariat, kita untuk berpikir ulang terhadap undang-undang yang kita buat. Ya, undang-undang yang kita buat atas nama peraturan agama gitu ya, syariat ad-dinul begitu ya. Kita perlu, bukan tidak baik.
Ya baik-baik saja karena memang perlu diatur manusia ini. Tetapi apakah aturan ini bisa menentukan ya kita untuk kembali terhubung dengan Allah? Atau justru ini hanya berlaku di bumi dan tidak terhubung dengan Allah? Ini perlu dipikir ulang karena apa tadi? Hanya satu butir yang diundangkan kepada nenek moyang asal kita yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Satu butir, jangan makan buah kuldi. Kalau disederhanakan bahasa manusia kita yang doif ini, jangan berbuat dosa, itu aja. Jangan berbuat salah di sana. Atau jangan berbuat langgar salah, ini. Jangan langgar ikutin ini. Aja ini. Iya, itu. Satu saja, jangan. Saja. Tapi itu pun dilanggar. Satu hukum ini dilanggar, surga membatalkan kita untuk tinggal terus di dalam. Dikeluarkan. Nah, ini menjadi satu hukum dilanggar. Iya, dibatalkan semua kekekalan hidup kita, zona nyaman kita itu. Dan kehidupan kita yang kalau itu namanya kekekalan gitu ya, abadi, hidup yang tadi abadi. Tidak ada keberhinggaan, itu namanya kekekalan. Itu akan segera hilang, terputus sampai menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Kapan nggak tahu ini. Nah, ini kemudian agama berperan di sini untuk menjelaskan. Setiap agama akan menjelaskan ini. Karena manusia pada akhirnya ya semua agama-agama apapun pasti menjelaskan tentang manusia di bumi ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti mati. Ini artinya manusia ini harus sadar bahwa tempat yang akan mati ini bukan tempat asal dia kok. Ya, nah, maaf saya potong, saya mau bertanya hal ini. Ketika manusia yang begitu mulia, ciptaan terbaik, tadi melanggar aturan yang satu itu, dia kemudian diturunkan ke tempat yang paling rendah, ke tempat yang paling hina. Oke. Dari ajaran kitab-kitab Allah atau dari Islam sendiri, apa yang kemudian harusnya dilakukan supaya manusia itu bisa kembali lagi hidup di dalam posisinya sebagai manusia terbaik, ciptaan terbaik. Artinya apa solusi dari ketika manusia berbuat dosa itu? Al-Quran dan ayat Allah sangat sederhana menjelaskannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Artinya manusia itu jatuh ke dalam keadaan yang sangat hina. Khusri. Innal insana lafi khus. Nah, ini manusia sudah ada di dalam keadaan tadi cuman itu ya. Jadi hidupnya berkelanjutan dari nenek moyang tadi ya, cuman kemudian kelanjutannya itu khusri. Ya, mereka itu selalu ada pada kerugian gitu, rusak gitu ya. Ya, dia mengerjakan segala sesuatu hampir aspek kerusakan mendahului baru dapat nikmat. Ayo. Anda melihat kenikmatan yang Anda dapatkan, yang Anda nikmati itu, bukankah diawali dari hal kerusakan yang sangat melibatkan banyak hal? Anda mau makan nasi, bukankah banyak merusak alam? Pohon ditebang, tanah diinjak-injak, ya kan? Kemudian baru ditabur benihnya, padi ditabur. Setelah ditabur sudah tumbuh, menghasilkan, dipanen, dijemur sampai garing. Habis itu tidak puas di situ, merusak lagi dengan ditumbuk dan kemudian menjadi atau masuk ke mesin mol itu, kemudian jadi padi. Setelah padi tidak cukup juga, dia masih lagi harus mengumpulkan kayu bakar atau kompor dan membakar dia sampai menjadi nasi. Setelah menjadi nasi, bukan langsung ditelan, dikunyah. Bayangkan manusia itu hampir aspek hidupnya rusak. Tetapi dari rusaklah dia nikmat.
Bayangkan ya. Ya. Allah ketika menyatakan suman atau khusri, ada makna dalam kehidupan dia yang harus dia melalui kerusakanlah saya hidup. Begitu? Iya. Ini luar biasa. Nah, kemudian ini terkait dengan hidup kita di hablul min alam ini kan. Kita menghadapi alam ini untuk kreativitas yang tadi diberikan itu, akal itu. Bukankah itu sangat berkualitas untuk mengelola alam ini dengan berbagai kerusakan yang kita libatkan? Melibatkan banyak hal dan merusak banyak hal. Tapi untuk kenikmatan manusia. Itu hablul min alam. Untuk kesejahteraan sosial manusia di bumi ini. Hablul min Allah. Hablul min Allah. Illa ladzina amanu. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Wa amilun soleh wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Iya. Jadi kepada Allah itu iman yang akan apa? Akan menentukan hubungan kita dengan Allah untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita terhadap Allah. Iman itu. Ya, dan syarat iman adalah Iqra. Tidak ada iman kalau tidak ada Iqra. Ada Iqra baru ada iman. Awal baginda Rasulullah atau para nabi itu pasti mereka mendengar dan membaca apa yang diwahyukan Allah kepada mereka. Dari Iqra itulah kemudian timbul iman. Setelah timbul iman baru mereka aslam. Berserah kepada Rob mereka sebagai bukti aktual dari dia Iqra dan iman itu. Seperti itu. Jadi illal ladzina amanu wa amilun solehati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabrin. Jadi kemudian hubungan kepada Allah tidak berhenti di situ. Setelah kita aslam maka dinasehatkan kepada sesama kita. Tapi ketika dinasehatkan harus sabar karena apa? Ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Termasuk ketika kita membaca kita akan menemukan prinsip-prinsip dasar Allah bagaimana memberi solusi manusia di bumi ini pada saat dia akan mengakhiri dan akan kemana. Ya, dia akan memberi solusi. Bukan manusia yang mengatur solusinya, tapi Allah. Karena dia tadi telah mengeluarkan mereka karena pelanggaran hukum itu. Dan karena itu ya, Allah mempunyai rencana agar mereka itu yang memiliki naluri kekekalan itu, yaitu mereka akan kembali kepada tempat asal mereka. Sehingga di dunia ini naluri kekekalan kita, dunia tidak bisa cukupi. Kita dapat apapun yang terbaik di bumi ini, dari materi yang ada di atas bumi, di bawah bumi kita kerok semua dan kita dapati itu semua. Apakah bisa memuaskan manusia? Saya katakan dikasih semua pun itu tidak akan puas. Hanya akan bagaikan minum air garam. Kapan dia akan selesai hausnya? Kalau minum air garam akan selalu haus terus. Karena naluri asal kita itu tidak bisa dicukupkan di bumi. Kecuali di tempat yang unlimited. Ya, yang telah awal disediakan kepada manusia. Itu masih ada pada diri kita. Nah, itu hari ini masih ada, di mana itu akan terrealisir setelah kullu nafsin dha'iqatul maut, setelah kematian menjemput itu. Artinya itu mereka akan kembali kepada apa yang asalnya dari sana, awal mereka. Jadi di sana Allah kemudian mengingatkan bahwa zahir kita ini memang terbuat dari sol-solan, dari lumpur hitam, dari tanah. Ya, zahirnya akan masuk kembali ke tanah. Tetapi ruh ini milik Allah. Kalau milik Allah akan kembali bergetayangan di bumi enggak? Oh, enggak, akan kembali. Ya seperti fakta sol-solan, tubuh dari tanah kembali ke tanah. Hari ini semua nenek moyang kita
Semua yang mati hari ini ada di tanah semua karena tubuhnya asalnya dari tapi rohnya ingatin, rohnya ada di dalam ya hak prerogatif Allah, yaitu kembali kepada Sang Pemberi itu. Itu seperti itu. Dan ini kan menarik. Ya. Jadi kita mengerti diri kita siapa asal kita. Jadi tadi asal kita adalah manusia yang agung dan dimuliakan. Ya, ciptaan terbaik, ditempatkan di tempat yang terbaik, sarana prasarana kehidupannya yang terbaik, diberikan kewenangan untuk mengelola kebaikan itu, keperluannya unlimited dan yang terbaik. Kemudian hidup di sana adalah kebaikan terus menerus. Tidak ada kebaikan sesaat dan kejelekan sesaat, tidak ada. Kalau itu ya bercampur, tidak mungkin terang tidak bisa bercampur dengan gelap. Maka kemudian yang baik dan jahat itu dikeluarkan dan berlaku di atas alam yang baik dan ya tidak baik. Ada di sini, ada siang, ada malam, ada lapar, ada kenyang, ada hidup, ada itu kan ya berlaku di sini. Di tempat asal kita tidak seperti itu. Nah itu kira-kira gambarannya seperti itu. Adakah sesuatu yang harusnya dilakukan oleh manusia untuk dapat memperoleh janahnya, yang dimana sebagai tempat asalnya dia? Nah, atau semua karena rahmat Allah saja, atau seperti apa menurut kita tadi? Ya saya sedikit menyinggung itu banyak sekali ya petunjuk di dalam Al-Quran, hadis dan ya dari penjelasan dari para ulama kita yang kita hormati itu ya. Tapi Al-Quran itu sangat sederhana menjelaskannya. Ya illal ladzina amanu. Di sana kita memulai. Ya. Jadi apa yang kita imani yaitu yang akan menjadi petunjuk kita. Yang akan kita ikra itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil. Ya. Jadi kitab Al-Quran atau sebelum Al-Quran yang disahkan adalah Injil, Zabur dan Taurat. Itu Alkitab. Sebagai sinonim daripada Alkitab. Quran, Alkitab. Injil, Alkitab. Zabur, Taurat itu Alkitab. Di situ Allah menyatakan sebagai hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang yang takwa, orang yang taat. Taat artinya apa? A'budu. A'budu artinya apa? Ya tidak ada apa? Tidak ada transaksi. A'budu. Taat itu ada a'budu. Ya kan a'budu. Orang a'budu artinya terserah Tuhan. Terserah Allah. Kita lakukan ketetapan-ketetapan Dia. Keputusan hak prerogatif Allah. Terserah. Itu seperti itu. Nah, jadi kemudian kita baca untuk menjadi petunjuk. Petunjuk solusi daripada kehidupan kita tadi ya. Tentang keadaan kita di bumi. Ya, di mana di bumi ini sudah ada penjelasan bahwa bumi ini manusia tinggal untuk berusaha di bumi dengan susah payah. Juga bumi di sini tempat tinggalnya musuh manusia. Musuh manusia adalah syaitan. Itu musuh Allah. Musuh Allah itu syaitan. Itu sekaligus musuh manusia. Manusia dan syaitan itu musuh abadi. Maka kemudian ada di sini ada apa? Ada satu keputusan yang sangat mendasar bagi iblis atau syaitan. Bahwa karena dia adalah perencana untuk mencelakakan manusia, menggelincirkan manusia dari tempat asalnya, untuk keluar di tempat yang rendah, itu yang merencanakan itu syaitan, bukan manusia. Maka pada saat Allah mengikuti peristiwa itu sampai di syaitan, Allah menyatakan, karena engkau yang menyebabkan ciptaan terbaikku ini melanggar ketetapanku, maka terkutuklah azabillah sadid selamanya. Dan engkau hari ini bermusuhan dengan aku, juga bermusuhan dengan manusia.
Kemudian Allah menyetapkan, berikan perkataan, sampaikan kalimat kepada Adam, syaitan dan Hawa. Ya, kepada Adam, syaitan terkutuk selamanya, kamu bermusuhan dengan manusia selamanya, dan kemudian kamu akan keluar dari tempat ini. Siti Hawa juga disampaikan, karena kamu mendengarkan ajakan suamimu untuk menyentuh atau memakan dari buah kuldi itu, maka ajakan dari dari ular. Ular mengajak istrinya. Istrinya mengajak suaminya. Jadi Allah menyampaikan karena kamu dengarkan suamimu, istrimu pada Adam, maka alam menjadi tempat tinggalmu dan bumi terkutuk. Bumi itu akan penuh dengan unak, duri, bermacam-macam kesulitan untuk mengeluarkan hasil-hasil yang terbaik untukmu. Ya, kamu akan berpeluh bersusah payah untuk menghasilkan nafkah di atas bumi yang terkutuk. Karena itu tadi melanggar satu peraturan itu. Bumi terkutuk, di mana dari dia asal pun terkutuk. Bumi terkutuk, dia berasal juga terkutuk. Nah, sekarang kepada Hawa, ya, karena kamu mendengarkan syaitan, ya kamu akan menanggung penderitaan reproduksi tadi ya. Yang mengandung dan melahirkan antara hidup dan mati, tetapi akan tetap kasmaran dengan suaminya. Suami selalu kasmaran dengan dia. Tetap punya anak. Iya. Kemudian melahirkan itu wanita menjadi idaman laki-laki. Itu hukumnya untuk dia. Jadi setan dan Adam dan Siti Hawa sudah menerima kalimat dari Allah. Setelah itu kalian keluar dari bumi ini dan bermusuhan di bumi ini. Nah, menarik, di bumi ini Allah menyatakan setan dan manusia bermusuhan. Tapi sepanjang sejarah yang kita baca dari sejak zaman manusia dengan manusia, saya tanya, mana syaitannya? Itu kan menarik ini. Sementara iblis dia menyatakan, saya sudah dapat SIM dari Allah, surat izin menggoda manusia. Maka di Al-Quran menyatakan, aku akan datangi manusia, ya, dan akan mempengaruhi mereka sehingga mereka tidak akan pernah mendengarkan petunjuk dari firman Allah, dari para nabi, dan menjauhkan mereka dari jalan yang lurus. Selanjutnya dia menyatakan, aku akan datang dari kiri, kanan, muka, belakang, dan mempengaruhi manusia sehingga mereka membuat kejahatan di bumi, perusakan di bumi. Mereka anggap memperbaiki bumi dan mensejahterakan bumi dan mensejahterakan manusia. Allah menyatakan, dusta kamu itu, bohong, kamu perusak bumi. Nah, itu kita perlu ingat kembali ini. Ya, kita ini siapa ini? Oleh sebab itu perlu kita pikir ulang. Kecerdasan kita yang maksimal tadi pun tidak bisa memberi solusi pada permusuhan kita dengan syaitan. Yang kita lihat hari ini sesama manusia, ya, keluarga dengan keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, tetangga dengan tetangga, sampai ke bangsa dengan bangsa. Nah, syaitannya di mana? Iblisnya di mana? Izin tepuk tangan. Tepuk tangan. Selama ini kita menyatakan kami beriman kepada Allah, taat kepada Allah, tetapi tidak pernah kita berpihak kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan dijauh. Justru yang kita lakukan berpihak kepada iblis, buat kerusakan, buat aniaya dan lain sebagainya. Itu kan kita berpihak kepada iblis. Kita marah saja. Berpihak kepada siapa? Ayo. Iblis sudah. Iri, dengki, hasad itu perbuatan dia. Makanya di An-Nas itu memusuhi sesama, memenuhi sama iri, hasad dan dengki itu. Harusnya kita memusuhi iblis ya. Iblis. Lah kita malah dukung iblis untuk melakukan karakter-karakternya karakter negatif kan. Semua iri, dengki, hasad dan lain sebagainya. Itu kan perbuatan dia.
Tapi fakta hari ini malah orang kita bela dia, ayo ya tuh bermusuhan boleh gitu. Nah ini perlu kita pikir ulang. Apakah kebenaran yang kita serap dari setiap nabi dan kitabnya dan nasihat-nasihat para ulama itu apakah sudah berpusat pada kebenaran itu atau kita justru iblis mempunyai kesempatan untuk menggunakan itu. Kan iblis juga pakai apa? Dalil-dalil dari ayat-ayat Allah. Sama seperti waktu dia goda Siti Hawa. Iya, Allah berfirman. Bukankah Allah berfirman bahwa engkau boleh makan itu? Kan pakai ayat-ayat. Ya berandai-andai. Kira-kira itu syaitan itu hafal Quran tidak? Hafal. Oh sangat hafal dia. Lebih pintar. Dia harus pintar. Karena kalau dia tidak ahli bagaimana menggoda manusia? Iya. Apalagi manusia tidak punya ilmu ya. Iya, itu menarik di sini. Jadi kita ketika berbicara tentang keberadaan manusia, kadang-kadang karena kita tidak paham, mudah saja kita mempraktekkan apa yang menjadi keinginan iblis, keinginan syaitan. Meskipun itu itu referensinya kebenaran, Quran, hadis, kemudian pendapat-pendapat para ulama. Iya. Tapi sebenarnya dia bermain di situ. Kalau saya selalu katakan kita ini memiliki pengaruh namanya nafsu. Nafsu itu anugerah supaya kita kreatif dan menginginkan yang lebih banyak. Tetapi justru syaitan itu menggunakan nafsu dengan mendaratkan hawa. Maka disebut hawa nafsu. Tadi minum satu gelas dia bilang kayaknya 2 bagus ya. Kalau 2 udah 3. Udah 3 dia bilang 1 peti aja. Iya. Itu namanya hawa. Dia bekerja sama dengan nafsu. Karena ketika nafsu terpengaruh hawa, dosa pun dianggap baik. Nikmat, sedap, bahkan bijaksana katanya. Iya. Kalau di sini dalil, lu udah pakai dalil ini. Benar kan ya? Iya. Padahal kita sedang digelincirkan, diturunkan kepada yang paling jelek dan jahat. Iya. Maka kecuali mereka yang memperhatikan prinsip iman. Saya harus baca ulang ayat-ayat Allah. Dengan membaca menjadi petunjuk untuk bisa membedakan antara mana hawa dan mana nafsu. Mana hawa dan mana nafsu. Itu petunjuknya adalah firman Allah. Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kiai untuk ilmunya hari ini kepada kita. Ya, bagaimana kita harus sadar bahwa sebenarnya kita adalah umat yang terbaik, ciptaan yang terbaik. Gitu. Iya. Kenapa kita tiap hari? Kamu baik sekali. Kalau tidak baik, itu saya nggak kenal karena itu itu bukan perbuatan. Kita manusia baik-baik. Kita manusia ciptaan terbaik. Dan walaupun iblis berhasil untuk menggoda Siti Hawa dan jatuh dalam dosa, tetapi Allah tetap menyampaikan rahmat-Nya kepada kita. Yang realnya, yang faktor realnya dalam kehidupan hablum minan nas itu Al-Hujurat 13. Khalaqna min dzakari wal uns wa ja'alna min syu'ub wa qabaila lita'aruf. Keragaman, plural, beragam ini, suku dan bangsa itu estetikanya Allah. Tujuannya untuk lita'aruf. Untuk saya mengenal itu dalam rangka merapatkan saf kemanusiaan supaya setan musuh itu tidak mencerai-beraikan kita. Kita rapatkan saf ke pengenalan kita terhadap ragam ini dalam rangka kita menjaga diri kita dari ancaman. Meskipun dia tidak akan pernah menyerah dan berhenti. Kalian safnya seperti apa kuatnya? Di dalam masjid safnya kalian kuat. Majelis taklim safnya kuat. Di luar sana suku-suku bangsa safnya kuat. Aku tidak, bumi ini ada di dalam pengawasanku. Tidak akan pernah berhenti. Jadi satu karakter syaitan yang sangat berkualitas adalah sabar.
Sabar menggoda manusia. Manusia kan, wah zikirnya luar biasa, keimanan dia bisa, hafaznya luar biasa. Aku harus sabar untuk goda sampai dia jatuh. Karena dia hidup di dua keadaan kan, baik dan jahat. Dia sekarang ini kenyang dia aman. Tapi kalau sudah lapar, oke. Ya, jadi Pak Kiai kita akan selesai ini. Tapi maksud saya adalah yang disampaikan Pak Kiai tadi adalah bahwa ingat bahwa musuh kita adalah Dajjal, adalah iblis. Musuh kita adalah iblis. Iblis berusaha untuk mau bagaimana menggoda kita, mengadu domba kita. Untuk supaya manusia dengan manusia tidak saling kenal, tapi benci membenci. Ya, saling bunuh membunuh, saling berperang satu dengan yang lain. Itu sudah menjadi apa? Ya sudah dapat SK dari Allah. Jadi ada satu hal yang digarisbawahi yang itu juga sampai ditulis di dalam Al-Quran menjadi satu ayat surah Al-Hujurat tadi. Betul. Bahwa perbedaan di antara kita memang berbeda, ada banyak perbedaan. Tapi jangan sampai itu membuat kita saling melawan satu sama lain, bermusuhan. Iya. Tetapi justru sebenarnya jadikan itu sebagai satu kekuatan, rapatkan saf. Kita saling kenal mengenal, supaya Dajjal, iblis tidak berhasil lagi menggoda kita. Amin. Saya kira mungkin itu pesannya dari kita. Hal terakhir pesan dari Pak Kiai untuk kita supaya tidak bermusuhan, tidak tergoda oleh Dajjal, iblis, untuk kita saling menyerang satu sama lain. Jadi kita tidak bisa memiliki kekuatan penuh untuk melawan Dajjal. Tidak bisa. Kita punya kekuatan hanya satu, yaitu Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang terangkan yang sangat kontras pada kehidupan, yang sangat menonjol pada iblis adalah Dajjal. Yang biasa dia nipu orang dengan Al-Masih Dajjal. Padahal Al-Masih hanya Isa itu satu. Al-Masih, itu ada Al-Masih Isa, ada Al-Masih Dajjal. Nah artinya hari ini akan ada penipuan tentang Al-Masih Dajjal dengan Al-Masih Isa. Jadi kalau kita berhadapan tidak punya dalil, tidak punya keterangan yang baik terhadap siapa yang akan melawan Dajjal itu dengan tepat, maka kita tidak akan pernah menang. Maka kita harus pastikan bahwa setidaknya dia telah menipu dengan mengatakan dia Al-Masih, tapi Dajjal. Kita harus pastikan bahwa ada Al-Masih Isa ibnu Maryam, penyelamat Isa ibnu Maryam dari penyesatan dari Dajjal. Jadi kita seperti diadu gitu. Saya lebih setuju biar kita adu dengan Isa aja. Bukan manusia juga, bukan. Kita jangan adu manusia. Karena biar ada Al-Masih Isa dan Al-Masih Dajjal, biar kita adu mereka tuh. Siapa yang kuat? Sudah pasti. Nah, iblis sudah tahu. Maka dia adu domba manusia. Saya lihat kayak gitu. Oke. Begitu. Jadi sebaiknya mari kita adu. Dajjal kita jangan tujukan kepada manusia atau kelompok agama tertentu. Ini aliran Dajjal. Nggak penting itu. Toh kita berkelompok gimana pun kita nggak bisa juga. Adu aja. Serahkan kepada yang sudah diwenangkan. Ini ada Al-Masih penyesat, tapi ada Al-Masih penyelamat, kan begitu? Isa ibnu Maryam, ya udah serahkan. Itu alasannya kenapa kita selesai sholat ada doa. Allahumma a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa fitnati Masihid Dajjal. Lindungi kami dari Al-Masih Dajjal. Dajjal ini mana? Bisa berbentuk manusia kan? Lebih baik kita serahkan pada Isa Al-Masih. Udah biarin urus saja dia. Baik. Karena memang itu dia diberi kewenangan untuk hal itu. Itu keterangannya dari dulu. Hadis juga begitu. Ya kalau saya nggak mampu ya udah urus aja deh. Ya biasa kita biar Allah yang urus begitu. Baik. Sudah selesai kan begitu. Baik, sudah selesai. Sudah selesai. Ngapain kita? Kalau serahkan kepada Allah yang urus sesuai dengan ketentuannya, maka selesai. Ya betul. Kalau kita yang urus berantakan. Saya yakin deh nggak akan, Pak.
Baik. Oke, serahkanlah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka semua urusan akan selesai. Terima kasih banyak Pak Kiai untuk ilmunya hari ini. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita semua. Jadi obrolan yang bermakna buat kita semua. Amin. Terima kasih banyak Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.